Baik, sekarang kita lanjutkan kuliah biodiversitas, khususnya tentang genetic diversity. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya dari kuliah yang sebelumnya, variasi genetik penting dalam menjaga biodiversitas, baik pada tingkat spesies, populasi, eh, maupun pada tingkat ekosistem. Nah, genetik yang seragam itu akan menyebabkan kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Genetik yang seragam itu menyebabkan tidak ada pilihan ya untuk dapat bertahan atau beradaptasi. Nah, populasi yang banyak alel, yang alelnya banyak berbeda, itu berarti memberikan pilihan gitu terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Itu sehingga dapat bertahan terhadap tekanan atau stres biotik maupun abiotik ya. Jadi banyaknya alel yang berbeda itu diperlukan untuk adaptasi. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis biodiversitas itu dulu sudah pernah juga kita sebut ya. Jadi morfologi, kromosom, protein dan molekuler. Nah, populasi yang besar dan populasi yang melakukan outbreeding itu umumnya memiliki keragaman yang besar. Nah, dulu mungkin di S1 sudah pernah belajar mengenai hukum Ardi-Weinberg ya, jadi hukum kesetimbangan. Di sana kan keadaan itu akan setimbang kalau populasinya besar. Karena dalam populasi yang besar itu akan terjadi kawin acak ya, sehingga keragamannya itu dapat tetap dijaga dari generasi ke generasi. Sedangkan sebaliknya kalau populasi itu kecil, dia akan berisiko terhadap kehilangan keragaman. Karena kalau populasi yang kecil dia tidak bisa kawin acak, sehingga inbreeding dapat terjadi. Inbreeding itu adalah perkawinan atau persilangan dengan yang memiliki kekerabatan yang dekat. Nah, kalau terjadi inbreeding itu akan dapat memunculkan alel-alel yang merugikan. Nah, kalau alel-alel yang merugikannya ini banyak muncul, tentu lama-lama akan tidak bisa mampu bertahan ya. Jadi lama-lama akan hilang. Nah, 3 alasan bahwa genetika dapat menyumbang pada konservasi. Nah, dulu-dulu itu genetika tidak terlalu diperhatikan di dalam konservasi ya. Jadi yang penting orang misalnya menanam mangrove. Jadi orang menanam mangrove asal menanam aja tanpa melihat sebenarnya genetik dari eh, mangrove itu bagaimana. Apakah seragam ataukah dia berbeda. Nah, sekarang sudah mulai genetik itu diperhitungkan. Ya, nah alasan yang pertama, pemeliharaan keragaman genetik penting untuk perubahan secara evolusi. Dan tadi juga sudah sebenarnya kita sebut bahwa keragaman genetik yang ada itu menyebabkan tersedianya pilihan ya. Jadi evolusi merupakan proses perubahan yang telah berlangsung baik pada makhluk satu sel maupun pada uh, makhluk yang multiseluler. Ketika keragaman genetik hilang, maka akan mengurangi pilihan evolusi di masa mendatang. Ya, jadi kalau tidak ada keragaman genetik ya misalnya dia terserang penyakit maka akan hilang semuanya karena tidak ada pilihan yang bisa bertahan. Nah, alasan yang kedua, variasi atau keragaman genetik berhubungan dengan fitness. Ya, fitness di sini adalah kesuksesan reproduktif individu. Jadi kemampuan dia menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, tadi kita sudah sempat menyebut mengenai inbreeding ya.
Jadi ketika terjadi inbreeding, maka yang muncul adalah alel-alel yang jelek ya. Nah, itu akan dapat menyebabkan menurunnya fitness. Nah, saat inbreeding, kemudian fitness menurun, organisme tersebut bisa mati ya. Nah, kemudian kalau dia mati berarti kan keragaman akan hilang. Jadi genetic diversity itu menyebabkan better fitness ya. Dengan adanya keragaman genetik, fitnessnya dapat terjaga, ya, kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, alasan yang ketiga, jadi keragaman genetik yang berada di bumi itu mewakili semua informasi untuk seluruh proses biologi. Nah, ini kan kalian sudah tahu juga bahwa DNA itu kan menyandikan asam amino yang kemudian jadi polipeptida, kemudian bisa menjadi protein struktural atau dia menjadi enzim. Nah, enzim itu kan fungsinya sebagai katalisator ya untuk reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi keragaman genetik itu yang mewakili semua informasi untuk seluruh proses biologi karena proses biologinya itu kan disandikan oleh DNA. Nah, gambar ini menunjukkan organisasi secara genetik. Kita sudah belajar juga genetika molekuler ya. Jadi dari yang paling kecil itu DNA ya, DNA yang menyandikan asam amino disebut dengan gen. Nah, kemudian DNA itu dimampatkan kan dipak supaya bisa masuk ke dalam sel yang ukurannya kecil yang bentuk kromosom. Nah, kemudian semua kumpulan kromosom itu disebut genom, kemudian kumpulannya itu disebut gene pool. Jadi kalau diibaratkan gen itu adalah teks di dalam buku, sedangkan kromosom itu adalah babnya, ya genom itu bukunya, ya gene pool ini perpustakaannya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi ini ada pohon ya, ada fenotipe pohon dan fenotipe itu adalah interaksi antara genotipe dengan lingkungan. Ya, jadi di dalam fenotipe ini ada genetic information-nya ya, 30.000 sampai 50.000 gen. Kemudian ada juga faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh. Ya, misalnya cahaya, air, nutrien, dan sebagainya. Jadi organisme itu bisa berbeda karena perbedaan genetik antar individu atau karena perbedaan lingkungan di mana dia tumbuh. Nah, itu diilustrasikan dengan dua gambar ini ya. Nah, ini akan saya tanyakan di kuliah nanti. Nah, di kuliah yang pertama kita sudah belajar juga mengenai alpha diversity, beta diversity, lalu gamma diversity ya. Jadi alpha diversity itu kan keragaman yang diukur secara lokal. Jadi ini alpha 1, ini alpha 2 ya. Jadi alpha 1, alpha 2. Sedangkan kalau beta diversity itu keragaman yang diukur itu adalah keunikannya. Jadi perbedaan dari dua site. Jadi keunikannya. Jadi yang ini kan jadi bukan interaksinya, tetapi dia keunikan itu adalah yang beta diversity. Karena kalau bagian yang tengah-tengah ini kan dia sama ya dimiliki oleh
yang kiri dimiliki juga oleh yang kanan. Jadi untuk beta diversity dia yang unik untuk yang kiri, yang unik untuk yang kanan. Sedangkan kalau gamma diversity itu adalah keseluruhannya ya, jadi area yang lebih luas. Nah, itu dulu di kuliah 1 sudah kita lihat, nanti diingat kembali. Nah, kemudian ada phylogenetic diversity atau dikenal juga sebagai omega diversity. Nah, ini adalah phylogenetic diversity ini melihat diversity antar taksa berdasarkan filogeninya. Nah, filogeni kalian juga sudah belajar sistematik ya. Jadi filogeni itu melihat hubungan kekerabatan dengan memperhatikan evolusinya. Nah, jadi seperti ini dituliskan, jadi filogeni itu adalah hubungan spesies atau grup dari spesies-spesies yang berhubungan itu berdasarkan sejarah evolusinya. Jadi ini pada masa pre-Darwinian, jadi organisme itu digrupkan berdasarkan similarity-nya saja, sedangkan pada post-Darwinian itu organisme digrupkan dengan memperhatikan hubungan evolusinya. Nah, kalau melihat hubungan evolusi itu berarti dia ada nenek moyang bersama gitu yang dimiliki. Kalau ini dia ya similar aja gitu. Misalnya apa ya di evolusi dulu antara sirip ikan ya, sirip ikan kemudian dengan sirip pada paus itu ikan paus. Mereka sebenarnya kan dua kelas yang berbeda, tapi memiliki similarity secara fisik. Ya, jadi apa itu filogenetik? Itu hubungan evolusi ya dari suatu organisme. Phylogenetic tree atau pohon filogenetik itu merupakan hipotesis tentang suatu hubungan. Jadi menghipotesiskan hubungan kekerabatan. Nah, ini kan sudah juga dulu pada waktu biologi molekuler ya, bahwa organisme dibagi menjadi archaea, bakteria, dan eukarya. Nah, di dalam evolusi itu semua spesies itu berasal dari spesies nenek moyang terdekatnya. Kemudian terjadi perubahan genetik dalam populasi sepanjang waktu. Nah, itulah yang kemudian nanti menjelaskan bagaimana hewan atau tumbuhan itu dapat beradaptasi dan dapat survive. Nah, ada istilah macroevolution. Ya, ini berlangsungnya dalam jangka waktu yang lama. Perubahannya yang terjadi juga perubahan yang besar. Sedangkan kalau microevolution itu perubahannya kecil, jadi seperti mutasi itu perubahan pada DNA itu tergolong ke dalam microevolution. Kemudian gene pool tadi sudah ya seluruh gen di dalam populasi, mutasi, perubahan pada DNA, perubahan pada kromosom juga bisa ya, jadi perubahan material genetik. Kemudian ada seleksi alam, ya, di mana individu-individu memiliki karakter-karakter yang menguntungkan untuk survivalnya.